Coba bayangkan satu hal, dunia di tahun 2100, di mana manusia tidak lagi bekerja seperti yang kita kenal hari ini, bukan karena manusia menjadi malas, bukan karena manusia kehilangan kecerdasan, dan bukan karena manusia tidak lagi berguna, tapi karena dunia sudah berubah terlalu jauh dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Di masa depan, mesin akan bekerja tanpa henti. AI akan berpikir lebih cepat dari manusia, dan banyak keputusan tidak lagi dibuat oleh tangan manusia. Manusia tidak menghilang, namun perannya berubah dari pekerja menjadi pengawas, dari pelaksana menjadi pengarah. Semua ini terdengar seperti cerita film, seperti fiksi ilmiah. Tapi kenyataannya, masa depan itu tidak datang tiba-tiba. Ia sedang dibangun pelan-pelan, hari demi hari, keputusan demi keputusan. Dan tanpa kita sadari, masa depan itu sudah mulai dari hari ini. Sekarang coba lihat apa yang sudah terjadi hari ini. AI sudah bisa menulis lebih cepat dari manusia, menggambar tanpa perlu belajar bertahun-tahun, mengedit video, menganalisis data, bahkan mengambil keputusan sederhana. Pekerjaan yang dulu membutuhkan banyak orang, kini bisa diselesaikan oleh satu sistem dalam hitungan detik. Bukan karena manusia buruk, bukan karena manusia kalah nilai, tapi karena mesin tidak pernah lelah, tidak pernah sakit, dan tidak pernah berhenti belajar. Perusahaan tidak mengejar kesempurnaan, mereka mengejar efisiensi. Dan di dunia yang bergerak cepat, kecepatan adalah segalanya. Perubahan ini tidak datang dengan suara keras, tidak ada peringatan, tidak ada pengumuman besar. Ia datang diam-diam, menggantikan sedikit demi sedikit, sampai suatu hari kita baru sadar, dunia sudah berbeda. Masalahnya bukan pada AI, masalahnya ada pada manusia. Banyak orang berhenti belajar setelah merasa aman, merasa pekerjaannya akan selalu dibutuhkan, padahal dunia tidak pernah berhenti berubah. Skill yang berguna hari ini belum tentu berguna besok, dan yang kita anggap cukup bisa jadi sudah tertinggal. AI tidak datang untuk menghancurkan manusia. Ia hanya melakukan apa yang kita perintahkan, dan ia melakukannya lebih cepat, lebih murah, dan lebih konsisten. Di masa depan, bukan yang paling kuat yang bertahan, bukan yang paling pintar, tapi mereka yang mau belajar ulang, yang mau beradaptasi, dan yang tidak takut mengubah cara hidupnya. Karena dunia baru tidak menunggu orang yang terus bertahan di masa lalu. Tapi tenang, ini bukan cerita tentang akhir manusia. Justru sebaliknya, ini adalah awal bagi manusia yang mau berubah. Di masa depan, manusia tidak harus bekerja lebih keras, manusia harus bekerja lebih cerdas. AI bukan musuh, AI adalah alat, dan alat selalu bisa digunakan oleh orang yang tahu caranya. Mereka yang belajar AI akan dibantu, bukan digantikan. Mereka yang mengerti teknologi akan punya kendali, bukan ketakutan. Dunia akan tetap membutuhkan manusia untuk berpikir, untuk mengambil keputusan, untuk memberi arah. Karena mesin bisa menghitung, mesin bisa meniru, tapi mesin tidak bisa bermakna tanpa manusia di baliknya. Dan masa depan itu masih bisa kamu bentuk mulai hari ini. Pada akhirnya, masa depan bukan soal teknologi. Masa depan adalah soal pilihan. Pilihan untuk belajar atau berhenti berkembang. Pilihan untuk beradaptasi atau bertahan di cara lama, karena dunia tidak akan menunggu. Teknologi akan terus maju, dengan atau tanpa kita. Dan perubahan besar jarang datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, diam-diam, sampai suatu hari kita sadar, kita sudah tertinggal. Tapi selama kita masih mau belajar, selalu ada ruang untuk ikut berkembang.
Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah kamu akan menjadi penonton atau bagian dari masa depan itu sendiri? Kalau kamu ingin memahami teknologi tanpa ribet, tanpa takut, dan relevan dengan hidupmu, ikuti 30 detik teknologi. Karena masa depan udah dimulai hari ini,